Baik, selamat siang. Bersama saya Marcin Paulus dan Mita dengan NIM 19120149 kelas A dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, di video ini kita akan mendesain peta menggunakan aplikasi ArchiView versi 10.8. Untuk itu kita baca soal TS-nya dulu. Di sini soal yang pertama buat project dengan nama project peta 1. Oke, yang kedua pilih atau tentukan satu peta sebagai peta dasar. Duplikat peta dasar tersebut dengan poligon. Buat batas wilayah dengan split poligon sesuai peta yang Anda pilih. Yang kelima, masing-masing daerah berbatasan diberi ID dan warna yang berbeda-beda. Oke, dengan keterangan dibuat dalam bentuk video dengan selfie pada layar kanan bawah. Ya, ini adalah soalnya. Baik, kita langsung buat petanya. Di sini saya gunakan aplikasi ArchiView. Ya. Yang ini ArchMap 10.8, kita masuk saja. Tapi sebelum itu kita siapkan sebuah peta yang akan kita duplikat. Di sini saya sudah siapkan peta. Di sini saya gunakan Pulau Sabu Rejua. Yang ini. Di sini saya sudah download gambar petanya. Yang ini adalah Pulau Sabu Rejua. Di sini kita akan duplikatnya. Sambil menunggu ArchiView-nya, saya skip. Ini proses loadingnya agak lama. Ya, untuk tampilan utama di ArchiView akan muncul seperti ini. Jika seperti ini, kita X saja. Oke, setelah itu di sini kita akan memasukkan peta yang akan kita duplikat. Kita ke Windows Explorer, lalu kita klik tahan, kita tarik menuju aplikasi ArchiView, lalu lepas, maka otomatis peta akan muncul di sebelah sini. Ya, seperti ini. Ini akan muncul seperti ini. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan folder koneksi. Folder koneksi di sini klik kanan, kemudian pilih new, kemudian di sini pilih save file. Oke, nah di sini kita kasih nama sesuai dengan soal yang diberikan oleh dosen, yaitu peta 1. Oke, di sini kita peta 1 seperti ini. Kemudian di fitur tipenya di sini kita ganti dengan poligon. Kemudian di bagian edit sini kita pilih yang namanya project coordinate system. Setelah itu kita cari UTM. Yang ini klik di bagian tambah UTM, kemudian pilih yang 83, kemudian kita cari yang 51. Kita cari yang UTM 51. 59.
UTM 59. Oh kan ini bukan. Kita cari yang ini 84 ini, WGE 84 ini kita klik, lalu di sini kita klik yang ini. Oke. Setelah itu kita cari UTM 51. Yang ini kita klik di sini. Oke, lalu klik oke. Ya, otomatis project sistemnya sudah muncul, lalu kita klik oke. Oke. Setelah itu kita ke bagian editor, kemudian klik di start editing. Start editing, klik saja di continue. Oke, seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian di peta 1 ini klik saja, lalu pilih polygon. Pilih polygon. Nah, kalau muncul tambah seperti ini berarti peta ini sudah siap untuk kita duplikat. Untuk itu di sini saya akan tampilkan agak lebih besar. Ya, seperti ini. Kemudian kita pilih polygon. Nah, untuk duplikatnya saya mulai dari ujung sini. Ya, klik, kemudian klik. Ini prosesnya agak lama karena saya tidak menggunakan mouse. Oke, ini proses duplikatnya sudah mau selesai. Kita lanjut. Oke. Ya, jika sampai di ujung sini tinggal saja klik double 2 kali. Oke, otomatis peta yang kita duplikat akan hilang. Nah, untuk memunculkan peta sebelumnya, untuk kita bisa melihat batas-batas wilayah, contohnya seperti batas kecamatan. Nah, tinggal saja klik di bagian sini, kemudian di bagian warna sini, bagian warna kita pilih yang hello, lalu klik OK. Nah, ini kita sudah bisa melihat peta yang sebelumnya. Kita klik di bagian tanda pen, icon pen, lalu di bagian editor. Nah, di sini kita sudah bisa menggeser garis peta yang sudah kita duplikat. Kita kembali. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan membuat garis batas wilayah. Batas wilayah contohnya seperti warna ungu, kuning, hijau, dan lain-lain ini. Oke, caranya kita klik di editor, kemudian Nah, untuk memotong poligon atau untuk memotong batas wilayah contohnya seperti ini,
Di sini saya zoom untuk memotong halaman tersebut. Saya zoom dulu. Nah, untuk memotongnya kita tidak gunakan polygon lagi, tapi kita gunakan yang namanya polygon tool, cut polygon tool. Yang ini kita klik. Lalu di sini kita mulainya dari sini. Dari sini. Oke, kita next. Terus sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, maka untuk mengakhiri pemotongan ini, kita klik kanan, kemudian finish, ya sketsa seperti ini. Kemudian saya ke editor untuk mengetahui bahwa hasilnya sudah terpotong. Oke, klik, lalu di sini sudah jelas batasnya sudah terpotong. Oke, kita kembali. Ya, langkah selanjutnya kita potong semua batas wilayah yang ada di sini dan menggunakan cut polygon tool. Oke, di sini kita menampilkan agar lebih besar supaya pada saat kita memotong batas wilayahnya jelas. Cut polygon tool, di sini saya akan memotong yang ini. Oke. Nah, untuk memotong batas-batas wilayah sudah selesai. Untuk membuktikan bahwa pemotongan batas wilayah sudah selesai, klik di Edit Tool. Edit Tool, lalu klik di setiap wilayah, maka di sini sudah terpotong. Di sini juga sudah terpotong, sudah. Nah, di sini juga sudah terpotong. Oke, kita seperti ini. Kemudian kita hilangkan, ya seperti ini. Kita hilangkan peta aslinya, lalu kita klik di bagian sini tiap-tiap batas wilayah, maka semuanya otomatis sudah terpotong. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberi nama di tiap-tiap wilayah. Tiap-tiap wilayah, contohnya ini kecamatan apa, ini kecamatan apa, contohnya seperti itu. Oke, kita aktifkan kembali peta aslinya untuk kita melihat nama-nama kecamatan. Nah, untuk mengisi nama batas wilayah tersebut, di sini kita ke peta, klik kanan. Di bagian peta, klik kanan, kemudian pilih di Open Attribute Table. Open Attribute Table. Nah, dia akan muncul seperti ini.
Bukan seperti ini. Nah, di sini kita akan menambahkan yang namanya keterangan. Keterangan baik untuk penamaan wilayah, contohnya di sini. Untuk penamaan wilayah, di sini kita klik kanan di bagian administrator ini ya, di sini kita tambahkan, lalu di sini kita kasih nama sesuai dengan keterangan yang ada di pulau sebelumnya. Yang ini kita zoom, kasih besar dulu, zoom. Oke ya, yang warna ungu itu Halmahera, kemudian orange itu Rejua, kuning Sabu Barat, Sabu Liai, Sabu Tengah, dan Sabu Timur. Oke. Nah, untuk keterangannya di sini kita kasih nama. Contohnya seperti ini. Kita kasih keterangan. Oke, setelah itu jika keterangannya sudah, bagaimana cara untuk menampilkan nama keterangan yang ada di sini? Nama keterangan supaya muncul di bagian batas-batas wilayah tersebut. Yang pertama kita kasih hilang. Kemudian di sini klik kanan, pilih properties, kemudian di sini simbol display. Di field ini kita rubah dengan keterangan, kemudian apply. Setelah itu kita lihat ada perubahan. Belum ada perubahan. Setelah itu di bagian field ini kita kasih nama sesuai dengan keterangan, kemudian apply. Oke, setelah itu klik kanan properties. Di bagian field ini di bagian field tidak usah. Di bagian label ini kita ganti dengan keterangan. Setelah itu di label ini kita centang. Nah, di sini nama-namanya sudah muncul, tapi warnanya belum. Warnanya kita di sini kita contohnya pilih blue. Oke, tapi di sini bacanya semua, tidak untuk batas wilayahnya semua sama, jadi orang tidak tahu bagaimana caranya untuk mengganti berbeda warna di setiap wilayah. Contohnya di sini kita klik kanan properties. Oke, kemudian di bagian display simbol. Keterangan. Oke, jika di sini sudah kita centang di bagian display ini kita centang, kemudian di bagian sini kita ganti dengan keterangan, kemudian di simbol
Di simbol ini di sini kita ganti dengan keterangan juga. Di keterangan jangan ID kita pakai keterangan, kemudian ini dicentang otomatis warna akan muncul sesuai dengan kecamatan keterangan, sesuai dengan keterangan yang sudah diberikan. Setelah itu di bagian fieldnya, bagian labelnya, di bagian label fitur in this layer, di sini kita kasih centang. Kemudian di bagian sini kita kasih keterangan. Oke, kemudian kita apply, kemudian oke. Otomatis di sini nama keterangan dengan warna akan muncul di sini. Kalau kita menghilangkan, maka di sini otomatis akan berubah. Contohnya di sini saya akan ganti warna, contohnya ke warna hijau. Tapi di sini klik di sini, contohnya ini, kemudian oke, maka dia akan berubah seperti itu. Kemudian jika mengganti keterangan, contohnya di sini bukan kecamatan Sabu Barat, maka di sini klik, kemudian open atribut tabel. Nah, di sini kita bisa ganti keterangan. Keterangannya sudah kita isi, kita kembali, kita kasih warna sesuai dengan gambar aslinya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita munculkan gambar sebelumnya, maka seperti ini. Kita kasih hilang, maka munculnya seperti ini. Ini gambar peta yang sebelum diduplikat. Kalau sesudah diduplikat, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita kasih hilang, maka akan muncul seperti ini. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembuatan peta di sini bisa menggunakan Archimap versi 10.8. Ya, mungkin dalam pengeditan ini ada kesalahan atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Selamat sore, salam.